teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mulai beribadah. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo, selamat pagi Kit. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita ketemu lagi hari ini. Meskipun masih di ibadah online, semangatnya harus tetap sama seperti ibadah yang kita lakukan di gereja. Sebab Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Adik-adik, ngomong-ngomong hari ini, hari Minggu adalah minggu terakhir di bulan November. Wah, sebentar lagi kita masuk bulan Desember. Sudah mau ganti tahun. Tapi kita bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan Yesus melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Meskipun ada kesulitan, meskipun kita pernah sakit dan banyak hal-hal yang kita lalui, tetapi kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Ayo katakan amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya, suaranya yang keras ya. Oke, sudah siap semua? Lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, sukacita, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersukacita hari ini masih dapat beribadah meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan Yesus ada, selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita mau naikkan pujian. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kita harus memuji Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Siap ya? Masih ingat gerakannya? Ikuti kakak, bernyanyi, bergerak, semuanya untuk Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya siap bersukacita memuji Tuhan. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo angkat tangan. Puji Tuhan.
Ayo adik-adik, kita nyanyikan KASIH pakai gerakan ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada keluarga, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada keluarga, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada keluarga. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus yang termanis buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari adik-adik lipat tangan, kita berdoa, kita mengucap syukur, sudah memuji Tuhan dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam kami bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, duduk dengan tenang, duduk dengan baik, perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini, Aku Bukan Pemarah. Mari kita baca ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 4 ayat 4a. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Hayo, siapa di sini yang suka marah-marah?
sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Apakah ada yang seperti itu? Misalnya minta sesuatu sama papa atau mama tidak diberikan, langsung marah, langsung ngambek. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menjadi anak yang baik, sabar. Mungkin yang kita minta memang belum saatnya. Papa mama tahu yang baik buat kita. Adik-adik, boleh nggak sih kita marah? Boleh? Boleh atau enggak? Ada yang jawab boleh, ada yang bilang enggak. Kita mau belajar dari Alkitab. Alkitab berkata bahwa kita boleh marah tetapi pada waktu dan saat yang tepat, yang benar, tujuan yang benar. Seperti siapa ya? Seperti Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab diceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Sampai di bait Allah, Tuhan Yesus melihat, wah, banyak sekali orang di halaman dan ributnya minta ampun. Bukan hanya suara manusia, tapi ada juga suara binatang. Mo. Suara apa itu? Binatang apa itu? Sapi. Iya. Ada lagi suara binatang yang lain. Suara siapakah itu? Iya, kambing dan domba. Selain manusia yang ribut, berisik karena ada yang tawar-menawar. Nggak boleh segitu. Ayo tambahin lagi uangnya. Ya, ternyata mereka para pedagang. Ada yang berjualan, ada yang membeli. Rame banget adik-adik. Selain lembu, selain domba, kambing, ada juga merpati yang dijual di halaman bait Allah. Jadi bait Allah sangat kotor, bau, karena binatangnya pipis di situ, pup di situ juga. Terus orangnya ribut sekali. Jadi Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus mengambil tali, kemudian membuat cambuk. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang, kenapa kalian menjadikan rumah Bapakku, rumah Allah menjadi tempat berjualan? Kemudian Tuhan Yesus mengusir mereka semua untuk pergi. Semuanya takut, mereka semua lari. Mereka salah, makanya mereka takut. Kalau kita benar, kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus benar. Tuhan Yesus punya tujuan yang benar. Rumah Allah bukan tempat berjualan. Jadi mereka semua diusir oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah marah, tetapi dengan tujuan yang benar. Tidak sedikit-sedikit marah, oke? Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Marah boleh, tetapi jangan marah-marah melulu, apalagi jadi pemarah. Wah, itu sangat berbahaya, sangat tidak baik untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kalau kita marah-marah, tubuh kita jadi cepat lelah, cepat capek, pusing. Belum lagi wajahnya bisa berkeriput seperti nenek-nenek, kakek-kakek. Mau cepet tua kalau marah-marah? Iya, nggak mau cepet tua ya. Karena itu kita harus sukacita, nggak boleh marah-marah. Alkitab juga mengajarkan kepada kita Efesus 4 ayat 26 dan 27. Alkitab berkata seperti ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada si iblis. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Alkitab berkata seperti ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada si iblis. Kenapa adik-adik kita tidak boleh marah-marah dan tidak boleh memendam kemarahan sampai matahari terbenam? Artinya kalau ada rasa marah, kecewa, kesel, jengkel harus cepat diselesaikan. Kalau kamu yang salah, kamu harus meminta maaf. Dan kalau orang lain meminta maaf kepadamu, kamu harus memaafkan. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya kita tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan kemarahan. Karena kemarahan, kebencian, tidak mengampuni itu membuat tubuh kita menjadi sakit, tidak sehat lagi, semangatnya nggak ada, cemberut terus. Wah, itu tidak menyenangkan. Adik-adik, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang suka marah-marah terus. Pokoknya marah-marah terus sampai orang tuanya bingung. Gimana ya caranya supaya anakku ini tidak marah-marah? Lalu orang tuanya punya ide. Ayo kita mau lihat apa yang terjadi. Ada seorang anak laki-laki yang mempunyai sifat yang sangat buruk. Dia seorang pemarah. Dia mudah sekali marah-marah. Ayahnya ingin memberinya sebuah pelajaran berharga. Suatu hari, ayahnya membawa sebuah kantong yang berisi paku dan memberikan sebuah palu kepada anaknya. Lalu berkata, "Setiap kali kamu marah, kamu harus menancapkan sebuah paku di pagar kayu di halaman rumah kita." Di hari pertama, anak laki-laki ini sangat marah sekali, sehingga dia menancapkan begitu banyak paku di pagar kayu di halaman rumahnya. Tetapi beberapa minggu kemudian, dia mulai menyadari bahwa dia mulai dapat mengendalikan emosinya, tidak seperti dulu, sehingga dia mulai mengurangi jumlah paku yang dia tancapkan di pagar. Setiap hari jumlahnya semakin berkurang, dan dia sangat senang mulai dapat mengendalikan emosi. Tangannya sakit dan terluka. Tetapi sekarang dia mulai dapat tersenyum dan gembira karena dia melihat bahwa paku yang dia tancapkan setiap hari semakin berkurang. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Lalu dia bercerita kepada ayahnya bahwa jumlah paku yang dia tancapkan di pagar setiap hari semakin berkurang. Ayahnya sangat senang dan berkata kepadanya, "Sekarang setiap kali kamu dapat mengendalikan diri, tidak marah, kamu harus mencabut sebuah paku." Lalu anak laki-laki itu pun melakukan apa yang disuruh ayahnya. Dan sekarang dia sudah mencabut semua paku yang pernah dia tancapkan di pagar. Dia bercerita kepada ayahnya dan mereka pun bersama-sama pergi menuju ke halaman rumah. Dan ketika mereka sampai di pagar kayu, ayahnya pun berkata kepadanya, "Kamu mengerjakan semuanya dengan baik, anakku. Tetapi lihat lubang di pagar ini. Pagar ini sudah tidak sama lagi. Sekarang pagar kita sudah tidak sama seperti dulu, penuh lubang. Itulah yang terjadi ketika kamu berbicara kasar, marah-marah, emosi, maka kamu sudah melukai hati orang lain, seperti membuat lubang di pagar kayu kita. Kalau kamu marah-marah, kamu meninggalkan bekas di hati orang lain, melukai dan menyakiti hati orang lain. Meskipun kamu meminta maaf, bekas luka itu tidak akan mudah hilang. Karena itu jangan marah-marah." Nah, itu tadi
anak laki-laki yang tidak pernah mau sabar, selalu marah-marah, selalu jadi pemarah. Apa saja yang dia inginkan kalau tidak dipenuhi pasti marah. Adik-adik, kemarahan yang terus-menerus dilakukan sangat tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nanti kita jadi nggak punya teman, teman-teman pada pergi, nanti kita jadi sendirian. Wah, itu tidak menyenangkan. Tapi kalau kita sabar, baik, suka memaafkan, suka mengampuni, pasti kita punya teman banyak. Siapa yang ingin punya banyak teman? Ya, mari kita belajar untuk sabar dan memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Kalau kita marah, kata Alkitab, jangan sampai berbuat dosa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jadi kalau marahnya tidak segera diselesaikan, iblis akan senang, iblis tepuk tangan. Dan Tuhan Yesus sedih melihat kita yang marah-marah terus. Karena itu kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi kita hanya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Marah pada waktu yang tepat, tidak marah-marah terus, tidak cepat ngambek. Oke? Mari adik-adik kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan kita minta supaya Roh Kudus menolong kita menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang tidak cepat marah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati bangsa Indonesia. Berikanlah perlindungan dan kasih setiamu melimpah atas bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri, dan semua orang yang bekerja di pemerintahan. Berikan mereka hikmat, pertolongan Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, ABRI, TNI, kepolisian, mereka yang bekerja dan berjaga-jaga untuk keamanan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas kehidupan mereka dan seluruh keluarga mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk bekerja supaya bangsa Indonesia tetap dalam keadaan baik dan aman. Kami juga berdoa untuk para medis, tim dokter. Engkau memberkati mereka semua yang bekerja pagi, siang, dan malam untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan, perlindungan, dan mereka dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sudah Engkau sembuhkan dari segala penyakit mereka. Tuhan, tolong kami masih sehat, berikan kami juga hati yang taat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang besok akan mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan Yesus, tolong apapun yang kami kerjakan, Engkau menyertai kami dapat mengerjakan setiap soal, setiap pertanyaan kami jawab dengan baik, dengan jawaban yang benar, sehingga kami memuliakan Tuhan dengan prestasi yang kami lakukan. Tuhan Yesus, berkati sekolah online kami, berkati ujian kami, Engkau menolong kami, Engkau yang memberkati kami dengan kesehatan, sukacita, dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Papa dan Mama, Engkau memberkati keluarga kami,
pekerjaan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Engkau juga memberkati gereja kami Tuhan, GBI Petra. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala kami, Bapak Filipus dan juga Bapak Bona. Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka dalam pelayanan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan dan hikmat Tuhan, sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua doa-doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa kami sesuai dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya aktivitas adik-adik. Hari ini aktivitas kita adalah membuat video menghafalkan ayat hafalan hari ini. Memakai gerakan ya. Ayo belajar gerakannya bersama-sama. Semuanya berdiri. Sangat mudah sekali. Lakukan bersama-sama dengan kakak. Kita akan membuat alamat ayat hafalannya dulu. Mazmur 4 ayat 4a. Mazmur 4 ayat 4a. Mazmur 4 ayat 4a. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Sekali lagi ya. Mazmur 4 ayat 4a. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan membuat huruf M dengan jari. Mazmur 4 ayat 4a. Mazmur 4 ayat 4a. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mudah sekali kan? Adik-adik, buat videonya bersama dengan papa mama. Boleh dibantu. Ayo hafalkan. Ayatnya sangat pendek sekali. Ayatnya sangat mudah sekali untuk dihafalkan, apalagi pakai gerakan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi minggu depan di bulan yang baru, bulan Desember. Wah, kita sudah hampir mengakhiri tahun ini loh. Karena itu kita harus tetap semangat, tetap sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sepanjang tahun ini kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu kita harus tetap setia. Kita harus tetap mengikuti ibadah bersama papa mama di rumah, tetap berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga tetap mengikuti ibadah secara online. Adik-adik, kakak tetap ingatkan, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, istirahat yang teratur, makan dengan baik, jaga kebersihan, mandi, cuci tangan yang bersih pakai sabun, dan kalau pergi-pergi memakai masker. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati papa mama di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan adik-adik juga diberkati ketika belajar, ketika bermain. Sampai jumpa minggu depan. Selesailah sekolah minggu. Yesus memberkati. Sampai jumpa, Yesus besertamu. Sampai jumpa, Yesus besertaku. God bless you. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat.
Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.